Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Cukup kata terima kasih dan menaikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Yesus. Layaklah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan.
Sebentar lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Nah, sebelum kami Bapa, kami mau mendengarkan suara hatimu Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Semakin masuk kehadiranmu, mau bersama
Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami pun akan sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami setiap hati kami Tuhan, buka mata hati telinga kami, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh berbuah, dan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu juga Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau urapi, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang datang bukan dari Engkau Tuhan, yang mencoba mengganggu persekutuan ini kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang bertahta di tempat ini, di hati kami, di pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap terima berkat firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya minta maaf. Sebetulnya bukan tema ini yang mau saya bawa sebetulnya ya. Saya sudah siap dari rumah. Saya mau bicara soal ibadah yang benar, tapi kok tiba-tiba Tuhan suruh saya ganti. Ya, ini repotnya hamba Tuhan itu kadang-kadang begitu. Tiba-tiba pas saya buka-buka, tiba-tiba Tuhan bilang ini saja lebih pas. Oke. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Markus 10. Markus 10 ayat 43 sampai 45. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan baca sama-sama Markus 10 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini saya beri judul karakter hamba sejati. Sekali lagi, karakter hamba sejati. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin membacakan 1-2 quote. Saya tahu ya quote ya Bapak Ibu, tentang karakter. Ya, yang satu karakter, yang pengertian karakter yang diucap, quote tentang karakter yang diucapkan oleh salah seorang martial art yang terkenal, ya, namanya Bruce Lee. Tahu ya Bruce Lee? Dia bilang begini, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberitahu kepadamu tentang kehormatan. Saya ulangi sekali lagi, Bruce Lee berkata, pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Jadi orang tidak dinilai dari kekuatannya, tapi karakternya, pribadinya, cara dia hidup, cara dia berkata-kata, cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi, bahasanya, knowledge-nya, body language-nya seperti apa. Kadang-kadang kita dinilai berdasarkan hal-hal seperti itu yang kadang kita lupakan, kita anggap nggak penting. Yang kedua, seorang penulis, pelukis, sastrawan yang terkenal, ya, namanya Khalil Gibran. Ya, dia berkata demikian, akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat. Karakter terkuat ditandai oleh bekas luka. Sekali lagi, akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat. Karakter terkuat ditandai dengan bekas luka.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memiliki karakter hamba sejati sebetulnya mudah-mudah saja. Cuman kadang-kadang kita lewatkan, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal namanya juga hamba, berarti kita punya yang namanya Tuhan. Ya. Saya punya dulu waktu kecil saya punya seorang pembantu rumah tangga. Kalau sekarang istilahnya ART, asisten rumah tangga. Itu ikut saya dari saya masih kecil banget. Saya masih SD, masih TK lah gitu. Wah, itu ikut keluarga kami sampai saya SMA mungkin, saya lupa ya. Itu mulai dari dia belum menikah sampai sudah punya cucu. Ya, jadi wah luar biasa. Jadi semua yang diinginkan oleh keluarga kami, khususnya orang tua kami, dia bisa penuhi. Dia kenal papa saya, dia kenal mama saya, dia tahu apa yang mereka suka, dia tahu apa yang mereka tidak suka. Dari pertama kali masuk rumah, maaf, itu tinggal di keluarga saya. Keluarga saya adalah keluarga hamba Tuhan, papa saya pendeta, ya. Jadi itu butuh waktu hampir 12 tahun, ya antara 12 sampai 15 tahun baru dia mau terima Tuhan Yesus. Dan ya itu tadi saya bilang, mau terima Tuhan Yesus itu tidak mudah. Dia harus kehilangan suami, dia harus kehilangan orang tua, dia pun harus dipisahkan dari anak-anaknya. Sampai suatu saat papa saya, mama saya lupa ya, buka kamar mandi, itu pembantunya sudah tergeletak di kamar mandi. Maaf, itu lantainya sudah penuh darah. Dibawa ke rumah sakit. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Kalau orang Belanda bilang blinde darm, apa itu? Barangkali Jimmy tahu ya. Kalau orang Belanda bilang blinde darm, apa gitu, kayak maaf, kencing darah. Yaitu dibawa ke rumah sakit, sembuh, balik lagi. Dibawa ke rumah sakit, balik lagi. Yang ketiga, rumah sakit bilang telepon jam 2 pagi sudah tidak ada. Jadi akhirnya keluarga kami yang mengubur dia. Luar biasa. Nah, ketika dia sakit, kami kasih tahu keluarganya di Blitar kalau tidak salah. Anak ibu sudah tidak ada respon sama sekali. Luar biasa. Jadi anaknya terima Tuhan, ya betul saya bilang, dia terbuang habis. Dia ditinggal. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih menjadi hambanya Tuhan. Ketika kita memilih untuk ikut Tuhan, seperti yang dialami oleh pembantu saya ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai karakter dari hamba yang sejati. Kita cepat saja. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada di sini Bapak Ibu yang suka nonton film perang, ya. Kalau kita nonton film perang, ini prajurit dia sudah tidak peduli lagi kiri kanan muka belakang, pokok musuh di depan dia serang. Komandannya bilang serbu. Komandannya bilang tiarap. Kalau ada Bapak Ibu yang suka nonton film-film yang model-model apa ya, kayak model-model Navy Seals gitu, yang masuk rumah tidak ada sekretar tembak, tapi pakai kode sini, kode sana, dobrak pintu, terus masuk, terus tiarap dan segala macam. Ya kayak model-model film Mission Impossible, barangkali ada Bapak Ibu yang pernah nonton. Ya model-model kayak begitu.
Apa yang diperintahkan pimpinannya, dia tidak peduli. Yang penting tugasnya dia selesaikan. Seorang hamba sejati, karakter yang dimiliki oleh seorang hamba sejati adalah seorang hamba sejati rela melakukan apa yang perlu walaupun situasinya tidak nyaman. Karakter seorang hamba sejati adalah menyediakan diri untuk melayani. Demikian juga dengan kalau kita lihat film MI, Mission Impossible, saya suka. Ada satu episode di mana ini si jagoannya harus berpisah dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya diincar untuk dibunuh. Dia hanya bisa ketemu, hanya dilihat saja. Selesai, setelah itu dia tinggal. Hanya dilihat saja, ditinggal. Hanya dilihat saja, ditinggal. Apa yang dia lakukan? Dia hanya melayani tuannya. Siapa tuannya? Tentu saja negaranya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Dia sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya. Bahkan ada sebuah agen rahasia di dunia ini yang punya intel, punya sejenis itu yang dia sebut dengan istilah sleeping agent. Jadi setelah direkrut, dididik, selesai, dilepas ke masyarakat, dibiar. Setelah itu jika dianggap perlu, cukup kirim sesuatu di handphone atau apa, maka dia pun akan meninggalkan semuanya. Dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anak-anak, dia tinggalkan semua hanya untuk melayani Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Nah, tugas kita adalah melayani. Tadi firman Tuhan kita baca bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, jadi yang pertama, karakter seorang hamba sejati yang pertama adalah hamba sejati adalah hamba yang mau menyediakan dirinya untuk melayani. Tidak usah pikir yang lain-lain, layani saja Tuhan. Saya masih ingat ketika pertama kali saya diizinkan Tuhan melayani, hanya untuk berdiri di depan pintu sambil berkata, Shalom. Cuman itu. Ya, karena waktu itu saya cuman diizinkan itu, baru start seperti itu. Enak Bapak Ibu, gampang kan, cuman Shalom, Shalom. Yang paling tidak enak itu adalah ketika kita berkata Shalom, tapi orang itu tidak melihat wajah kita. Pernah Bapak Ibu? Jadi pada waktu Shalom, orangnya ngasih tangan, tapi matanya ke tempat lain. Iya Pak, Shalom. Wih. Ya, saya waktu itu pelayanan di sebuah gereja yang ada di Gedung Srijaya, lantai paling atas. Tahu ya? Nah, itu Betani ya. Betani Srijaya waktu itu. Itu tempat pelayanan saya pertama. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ngelihat wajah aja enggak? Dah. Iya, shalom. Nggak enak Bapak Ibu, tapi ya karena saya rindu melayani, lakukan saja biarpun hati enggak enak. Itu seorang hamba. Ya, hamba yang sejati adalah hamba yang mau menyediakan dirinya untuk melayani. Nomor 2. Galatia 6 ayat 10. Sudah jam kurang sebentar. Ada 6 ini. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hamba sejati yang kedua karakternya adalah mau memperhatikan kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan rekan-rekan sepelayanan, dia butuh apa, itu tanggung jawab kita. Ya, tidak dilarang kita berbuat baik kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan ini berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Buat apa yang jauh-jauh, kalau yang di dekat-dekat saja
Ada ya Bapak Ibu. Hamba sejati selalu mencari cara untuk menolong sesama. Waktu mereka melihat suatu kebutuhan, mereka akan segera berusaha untuk memenuhinya. Sekarang banyak gereja yang begitu aktif mengadakan kegiatan-kegiatan amal bagi beras, bagi 9 kebutuhan pokok, apalagi pandemi seperti ini ya. Waktu masih awal-awal adakan vaksin bersama dan segala macam. Mereka lakukan itu karena memang itu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruh untuk berbuat baik kepada semua orang. Dulu saya masih ingat, yaitu pembantu saya itu tadi, itu diminta sama orang tuanya itu sudah berkali-kali. Tapi waktu dia terima Tuhan Yesus, itu papa saya sempat diancam, kalau sampai anak saya khotbah, anak saya bertobat, bapak mati. Itu ancaman ke papa saya. Kita sekeluarga sudah takut ya, sudah begini. Tapi papa saya berkata, kalau memang ini jalannya Tuhan, tetap papa akan baptis. Dan betul, ketika anaknya kasih tahu keluarganya di Blitar bahwa dia akan dibaptis, mereka datang. Tapi nah ini yang saya bilang, kalau memang sudah Tuhan yang tentukan, tidak ada yang bisa tahan. Keluarganya itu, menurut cerita dari pembantu saya, keluarga saya itu berangkat 3 mobil bersama dengan beberapa orang tukang pukul gitu. Itu dari Blitar ke tempat saya di Surabaya, itu 2 hari tidak nyampe-nyampe. 2 hari tidak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya kirim kabar lewat surat, akhirnya bapaknya angkat tangan, nyerah. Itu berangkat 3 mobil, itu sampai bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, itu 4 hari. Wih, saya dengar cerita itu merinding kami semua. Jadi kalau kita memutuskan untuk melayani Tuhan, tidak perlu takut. Tuhan akan sertai kita, Tuhan akan jagai kita, Tuhan akan lindungi kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Karakter hamba sejati. Yang pertama, hamba sejati menyediakan dirinya untuk melayani. 2, hamba sejati adalah hamba yang memperhatikan kebutuhan. Yang ketiga, Pengkhotbah 11 ayat 4. Kita akan perjamuan kudus, jadi saya tidak lama-lama. Hamba sejati yang keempat. Yang ketiga, Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Karakter yang ketiga, hamba sejati memiliki karakter mengerjakan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Mengerjakan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Wah, ini anginnya tidak enak. Wah, ini zamannya tidak enak. Wah, ini situasinya tidak enak. Wah, ini kondisinya tidak enak. Ujung-ujungnya tidak akan pernah nabur. Betul ya? Kita kan pernah seperti itu. Aku mau nabur kalau begini. Ternyata situasi dan kondisi yang kita harapkan tidak terjadi-jadi. Akhirnya ya tidak pernah nabur. Sampai kapanpun ya tidak pernah nabur. Siapa senantiasa memperhatikan angin, dia tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kalau kita selalu menunggu situasi sempurna, maka kita tidak akan pernah mengerjakan apa-apa. Betul Bapak Ibu? Saya masih ingat ketika anak saya Laura mau ulangan,
pas rumah mati lampu. Wah, ini gawat gitu loh. Soalnya dia kan harus belajar. Akhirnya saya pikir panjang, gimana ini caranya? Bapak tahu apa yang saya lakukan? Saya lari ke Jiwok. Saya lari ke Jiwok, betul Bapak Ibu. Saya lari ke Jiwok. Laura itu saya taruh di meja, bilang kamu belajar di sini. Nah, kalau saya nunggu lampu nyala lah, kapan ini anak bakal belajar. Nah ini ujian kenaikan kelas ya. Akhirnya saya bawa ke Jiwok di atas jam, tapi sudah lama ya ini. Hari biasa itu kalau tidak salah jam 9.10 sudah tutup ya. Nah itu kan ada kaplingan-kaplingan yang sepi-sepi gitu lah, saya tongkrongi dia di situ, saya bawakan minum. Lah matinya jam 6 sore Bapak Ibu. Terus nyalanya jam 2 pagi. Nggak bakal belajar ini anak. Nah, mati lampu, sekampung, sakomplek. Bapak Ibu tahu Sememi ya. Sememi kalau mati lampu kan mulai dari Kendung, dari rumah sakit BDH itu sampai ke bawah itu mati kabeh. SMA 12 mau itu gelap. Alfa, terus depannya itu SMK Wakil Hasim, itu ya juga mati Pak. Saya pikir ya sudah, akhirnya saya bawa ke Jiwo. Sekali lagi Bapak Ibu, hamba sejati mengerjakan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Talenta kita apa, shape kita apa, kemampuan kita apa, ability kita apa. Ayo kita layani Tuhan dengan semuanya itu. Anda bisa bernyanyi, saya yakin Pak Medi akan menyediakan kesempatan kita untuk bisa bernyanyi. Mau WL, mau singer, WL dan singer. Bisa main musik, monggo silakan. Bisa main keyboard, ada gurunya. Ya, bisa belajar. Yang penting Oke, yang keempat. Galatia 6 ayat 3. Saya minta maaf, saya agak ngos-ngosan, saya tidak tahu kenapa. Dari tadi siang, dari jam 12. Ya, Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sekali lagi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Seorang hamba sejati yang keempat adalah mengerjakan semua tugas dengan dedikasi tinggi. Ya, jadi kalau kita sudah diberi tugas untuk melayani Tuhan sebagai penerima tamu, lakukan itu dengan penuh dedikasi. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Setiap awal bulan biasanya di gereja manapun selalu menyerahkan jadwal pemain musik, apa dan segala macam. Kalau biasanya diberitahu 1 minggu atau 2 minggu sebelum waktunya kita melayani, kalau mau diralat silakan. Tapi biasanya kan ada waktunya 1 minggu atau 2 minggu. Apalagi kalau gereja itu mengeluarkan jadwalnya 1 bulan sebelumnya. Ya, kecuali hal-hal yang bersifat urgent, buat saya tidak ada masalah. Saya masih ingat dulu, saya dapat tugas WL pas daerah saya itu daerah banjir. Dulu saya tinggal di Kupang Baru. Tahu ya Bapak Ibu Kupang Baru? Nah, rumah saya itu persis Kupang Baru 1 itu jalannya begini. Ini rumah saya 1-2 kali. Terus hujan. Bapak Ibu tahu masuk rumah seberapa? Segini. Di jalan segini. Lagi bingung ngatur air yang masuk ke rumah. Tiba-tiba saya melihat sebuah BMW lewat, didorong. Wah, dalam hati saya hancur ini mobil. Masuk di koran kok itu.
sampai didatangi Menteri Perhubungan kalau tidak salah. Rumahnya di sini, mobilnya pindah 200 meter dari rumah. LPG saya di rumah, dari belakang nyangkut di pagar. Wah, itu ngeri loh. Lah, pas itu saya dapat jadwal pelayanan. Bapak, apa yang saya lakukan? Saya bawa koper, saya bawa tas. Saya kan tidak tahu bakal hujan, saya juga tidak tahu bakal banjir. Ya cuman saya telepon, bisa ndak dijemput? Puji Tuhan, saya dijemput. Jangan di depan rumah, mobil motor saya keluar ke ujung jalan Kupang Baru. Ternyata di sana juga banjir tapi tidak terlalu tinggi. Saya mengalami kebanjiran di daerah rumah saya yang lama itu hampir 3 tahun. Sampai Laura lahir, nah di situ baru saya putuskan, kalau enggak pindah, ini Laura bisa kentir. Ya lagi enak tidur ya Bapak Ibu. Tahu-tahu pas mau ke belakang, kaki kan turun pasti pertama kali, ceplek, lah kok sudah air, waduh. Naik sampai rumah sepinggang, waduh ngeri. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita terima tugas pelayanan, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan dedikasi tinggi. Kalaupun mau ngeralat ya monggo, tapi jangan mepet-mepet. Bukan begitu Pak Medi? Kalau mau ralat ya jangan hari ini kayak ini ya Minggu. Begitu tidak bisa, Sabtunya baru kasih tahu, kecuali urgent ya, ada sakit, ada hal-hal yang memang mendesak. Silakan, saya yakin gereja sudah punya mekanisme untuk mengatur hal itu. Oke. Yang keempat tadi hamba sejati mengerjakan semua tugas dengan dedikasi tinggi. Kalau kamu merasa terlalu penting untuk menolong seseorang yang membutuhkan, kita membodohi diri kita sendiri. Kamu bukan siapa-siapa. Hamba sejati selalu melakukan dengan segenap hati. Amin. Ya, hamba sejati selalu melakukannya semua dengan segenap hati. 5. Matius 25 ayat 23. One more, selesai. Kalau sudah dengar selesai itu langsung tarik nafas panjang ya. Haleluya. Mari. Khotbah saya simple saja, sangat aplikatif. Ya, gampang-gampang saja, cuma tinggal diikuti saja. Ya, untuk yang susah-susah, yang ruwet-ruwet, ya itu biarkan yang lain. Khotbah saya simple aja. Ya, mudah dicerna, aplikatif. Kalau sampai Anda bilang, wah susah, wah itu kebangetan. Susah, wah itu kebangetan. Ya, yang kelima, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tahu ya cerita ini Bapak Ibu? 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 jadi berapa Bapak Ibu? Tuh. Jadi 10. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 1 tetap 1 ya. Nah ini loh. Maka kata tuannya itu kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Jadi ketika yang kelima adalah hamba sejati setia kepada pelayanan mereka. Nah ini ada kesaksian lagi dari saya. Jadi saya sepintas sempat dengar ada seorang pelayan Tuhan yang sempat bilang, aku tidak mau pelayanan lagi. Tadi ada omongan-omongan di situ. Saya sempat dengar. Saya pernah melakukan hal itu, Bapak Ibu. Jadi saya sampai berada satu titik di mana kemudian mulut saya berkata, wis, stop, gak pelayanan, tutup, mau. Saya pernah mengucapkan itu.
Dan Anda tahu apa yang terjadi? Waduh, tidak karu-karuan Bapak. Saya mengakhiri itu saya ucapkan di akhir pelayanan saya. Saya pernah cerita itu. Saya naik mimbar, saya pelayanan pimpin pujian. Yang khotbah adalah salah seorang pemimpin pujian yang punya nama. Bapak Ibu tahu pendeta C.C. Marlatu? Ya, itu seorang BL. Itu zamannya Pak Rio Patiselano Betani, Richard Boy Matulesi, tahu juga ya. Terus satu lagi yang suka lagu-lagu, aduh, seorang pemimpin pujian yang kalau pakai jas necis banget. Betani juga kok. Dia pencipta lagu ini loh. Aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Model-modelnya kayak Pak Hendro Suryanto gitu loh. Tapi aduh lupa saya namanya. Robert Louis, betul. Makasih Pak. Itu masih tetap hamba Tuhan ya Pak, itu Robert Louis punya gereja ya. Pak Robert Louis, betul. Itu zamannya satu level dengan beliau. Anda tahu, dari lagu pertama yang saya nyanyikan, itu perpisahan saya setelah saya ngomong iskat pelayanan. Itu jadwal keluar saya tolak. Ini pelayanan saya yang terakhir, ngabiskan jadwal yang lama. Waduh, dari lagu pertama sampai terakhir salah semua. Masuknya salah, overtone-nya salah, interlude-nya salah. Wih, saya nyanyi Raja Mulia itu kacau balau. Raja Mulia. Kok tahu-tahu mulut saya nyanyinya lain. Raja Mulia, Allah pemenang. Nah itu kan masih kembali ke satu lagi ya. Itu saya langsung lanjut. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Setelah itu selesai, Pak CC-nya naik ke depan. Aduh, itu saya tidak tahu taruh di mana kepala saya. Kenapa? Karena Pak CC ngomong seperti ini. WL-nya luar biasa, semangat banget sampai salah kabeh. Taruh di mana kepala Bapak Ibu kalau jadi saya? Wih, saya sudah tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Begitu ibadah selesai, saya masuk ke ada kayak ruangan kecil, saya bengok di situ Bapak Ibu. Saya nangis di situ. Tuhan, saya cabut perkataan saya tidak mau lagi bilang saya tidak mau melayani. Kalau Tuhan sudah pilih saya akan tetap melayani sesuai dengan kemampuan saya. Suara saya juga tidak enak-enak banget kok. Jika dibandingkan dengan Pak Robert Louis, ya, kemudian siapa? Ya, Bapak Ibu di sini kenal Koheng ya. Nah, kayak Koheng begitu mah jauh saya, ya. Apalagi stylenya Koheng. Nah itu nggak bisa saya. Iya, nah itu stylenya Koheng. Ya Boy, siapa lagi? Iwan Ang, aduh jauh saya. Yang penting saya rindu melayani dan saya berterima kasih sama gereja ini. Saya diizinkan melayani baik pemimpin pujian, singer, apalagi sampai harus berkhotbah. Ya Bapak Ibu, jadi seorang hamba sejati adalah seorang hamba Tuhan yang setia pada pelayanan mereka. Amin. Yang terakhir, yang ke-6, Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Wih, Pak Daniel nyanyinya enak kan? Nah, ini kepala sudah ukurannya sudah mulai membesar. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Kita sudah belajar dari Alkitab, ya orang Farisi kalau duduk paling depan, ya, tetapi Tuhan tidak berkenan atas pelayanan mereka. Hamba sejati tidak menarik perhatian manusia. Seorang hamba sejati tidak melayani supaya dipuji orang lain. Yang menilai pelayanan kita adalah Tuhan kita. Kita memberikan terbaik. Saya bisa main keyboard, saya main keyboard yang terbaik. Saya bisa main bass, saya main bass yang terbaik. Saya bisa main drum, saya akan memberikan kemampuan saya, kapasitas saya sebagai seorang drummer dengan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga. Tahu lagunya? Semua yang mulia, semua yang lupa saya. Dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Jadi semua yang penting, semua yang berharga, semua yang mulia, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Hamba yang sejati yang keenam adalah hamba sejati tidak mau menonjol. Ketika dia melayani, yang dia inginkan adalah jemaat Tuhan melihat bukan pribadinya, tetapi Tuhan Yesus yang dia melayani. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, saya coba rangkum sekali lagi Bapak Ibu. 6 karakter yang dimiliki seorang hamba sejati. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. 6 karakter yang dimiliki oleh seorang hamba sejati. Yang pertama, hamba sejati menyediakan dirinya untuk melayani. Yang kedua, hamba sejati memperhatikan kebutuhan. Yang ketiga, hamba sejati mengerjakan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Yang keempat, hamba sejati mengerjakan semua tugas dengan tanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, seorang hamba sejati setia kepada pelayanan mereka. Dan yang terakhir, seorang hamba sejati dia tidak mau menonjol. Ya.